Islam, terus ketika dia berbicara bahwa ini mungkin ketemu malaikat atau ketemu apapun yang sama sekali bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, jangan langsung dipercaya, ya. Nah, saya tahu betul karena saya bagian dari dalam dulu, ya. Ada tuh yang dulu sering ke sini, Pak. Beliau adalah salah satu misionaris golongan-golongan Celimate. Mencari kesalahan, dia mondok itu. Tapi mencari kesalahan Al-Quran, malah dia menemukan kebenaran. Langsung dia mualaf itu. Saya lupa dulu namanya. Misionaris. Merus, masih ingat gak? Merus, itu kawannya Bang Handik itu dulu. Pernah naik di sini. Apa lagi namanya? Saya perhatikan itu, Bang. Ada yang naik di Komal ini. Ada 2-3 orang saya perhatikan itu naik di Komal. Karena dia takut sekali ketika saya naik ke Komal. Bukan Pablibus, bukan. Pablibus ya, juga ya, bagian C5. Hati-hati aja. Ada yang satu itu misionaris itu. Imbrus tahu itu. Tadi ada yang bertanya bagaimana cara menghadang C6 itu ketika sudah menjadi ustadz kiai. Saya bilang inilah yang perlu kita pelajari. Inilah yang perlu mungkin orang-orang API perlu membentuk program itu untuk menghadang C6 ini. Karena mereka sudah berjubah sama dengan kita gitu loh. Sudah berbaur, berjubah sama dengan kita. Sudah tidak memisahkan diri lagi. Memang sudah sama. Bendera sudah sama, baju sudah sama. Jadi sulit dibedakan begitu loh. Dibedakannya di mana? Cuman tentang ajarannya saja. Ketika beliau mengaku ustadz, mengaku kiai, terus menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ya jangan diikuti. Kan begitu. Itu aja cara membedakannya. Atau terkesan mungkin dia menyudutkan Islam mungkin, atau menyudutkan orang-orang yang boleh dikatakan adalah pejuang Islam, terus datang mereka disudutkan padahal mereka mengaku juga Islam. Nah, itu hati-hati, jangan sampai mereka bagian dari situ, kan begitu. Jadi perlu ketelitian, perlu feeling, memang perlu kita menguasai kitab kita sendiri, Al-Quran, perlu juga kita menguasai Bible supaya kita bisa membedakan, begitu. Hati-hati juga, jadi jangan langsung terima semua informasi. Walaupun dia seorang pimpinan pondok pesantren, walaupun dia seorang kiai besar yang titelnya selangit, jangan langsung dipercaya, awas. Jangan sampai mereka bagian C6 disekolahkan oleh orang-orang pintar, profesor-profesor pintar dari luar negeri sana, memakai dana misionaris, disekolahkan, begitu pulang ke Indonesia jadi kiai, mendirikan pondok pesantren, mendirikan organisasi Islam. Hati-hati. Nah, justru masuknya mereka menjadi Islam dalam Indonesia ini terpecah belah. Dan ini saya sudah pelajari ini, dan saya terus terang aja sudah beberapa nama dalam catatan saya masuk kategori ini. Tapi saya sekali lagi saya tidak bisa bicara banyak karena saya juga menjaga juga keberadaan saya, menjaga juga keluarga, kan begitu. Nah, silakan lanjut yang lain. Betul sekali. Lanjut Bang Dalbo. Ya tadi kata Bang Dalbo itu yang ada di sini pernah itu ada datang itu, betul ya Bang Dalbo ya. Tiap hari kerjanya mencari kesalahan aja. Lanjut Bang Dalbo. Saya lupa namanya. Bang Aan, selamat sore. Menjelang pagi. Ada yang bertanya di bawah, jelaskan C6. Tadi saya sudah jelaskan. C6 itu adalah program misionaris yang sudah melibatkan agen rahasia. Itu sudah melibatkan penting. Betul. C6 itu contohnya itu panciku hilang. Itu salah satu contoh. Itu Abu Janda mungkin tuh. Abu Gosok.
Aan. Malu dia bicara, dia malu. Pak Aan, kenapa pergi Pak Aan? Aduh. Ya pokoknya yang paling mudah itu pokoknya jalurnya itu lewat jalur pendidikan lah. Ya. Karena orang Indonesia ini kan DNA-nya cepet kaget, cepet takjub, ya. Jadi kalau ngeliat ada orang titelnya panjang, udah seolah-olah hebat. Wah ya. Apalagi kalau dari luar negeri. Wah, tapi kita lihat dulu. Yang diajarkan, yang disampaikan, menyimpang nggak apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah? Kalau menyimpang, tinggalkan. Siapapun dia, ketika menyimpang dari pengajaran yang dibawa Rasulullah, tinggalkan. Udah, itu doang. Lanjut. Baru C6 itu, C5 itu dia seran itu ulama-ulama loh. Dia seran itu ulama-ulama yang lurus. Contoh Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Abdul Somad, itu mereka dia seran itu. Masa nggak paham? Makanya di situ terbagi dua nanti kubunya. Ayo kawan-kawan Kristen naik. Kita cenaman di sini. Semain berus. Ya betul. Silakan naik saja, silakan naik ya kan Tuan Oten. Kita diskusi aja lah. Ya, tentang keimanan Anda, Bible Anda yang Anda imani hari ini. Ya, mari kita pertajam ya. Menurut Anda Bible itu benar? Nah, menurut kami di sini Al-Qur'an lah satu-satunya kitab suci yang benar, selalu benar. Dan nggak pernah benar. Pokoknya kitab suci Al-Quran aja paling nomor 1. Ayo silakan naik, jangan kayak semalam ya kan ngaku Oten, nggak taunya bahasa yang lain. Lanjut Bang Dalbo, kita mau share dulu ke Oten. Oh kepental, bangkrut. Kita mau share dulu ke Oten. Allah Akbar. Kembung percaya. Rokok habis 2 bungkus, baru 1 ekor yang diinjili. Hancur perpuluhan kalau begini. Kalau mau bahas itu lebih dalam itu C6 itu DM aja DM. Sertakan nomor WA-nya. DM. Ayo silakan. Jangan nomor rekeningnya. Nomor WA-nya di Ya silakan naik Pak Toto. Nggak ada yang mute. Itu perasaan Anda. Makanya kalau Anda naik jangan pakai perasaan dulu. Perasaannya jangan 100%. 100%-nya dibagi lah. 100% perasaan, 100% dia pasien imanan. saya Bros. Dia pasien saya. Dulunya akunnya masih polos. Masih bisa naik, masih bisa dicambak. Sekarang kagak.
Ini baru nongol dia ini. Itu kalau itu Pak Toto itu CD. ACDC jangan-jangan ya. CD, Oh, CD ya. Cedongo. Oh. Ah. Ayo silakan naik, saudara Oten. Bagus ini tadi temanya ya kan. Bintang Timur. Kenapa sih takut amat ngebahas Bintang Timur? Takut ketahuan ya? Takut ya dibongkar sama Bang Juma ya kalau Bintang Timur itu ternyata Lucifer ya? Nah, ketahuan ternyata. Ayo silakan naik lah. Pak Toto silakan naik. Naiklah, jangan malu-malu. Iya. Anda naik, imbrus ke dapur. Anda turun dengan santun, Anda mendapatkan satu hadiah voucher di Keranjang Kuning. Iya. Tinggal pilih. Betul. Mau yang rendah-rendah? Ambil nanti di Keranjang Kuning rak nomor 3 ya. Ayo Pak Toto, jangan bilang di mute. Coba buktikan kapan di mute-nya coba. Kalau Anda nggak naik, kita nggak pernah tahu loh. Coba Anda naik, saya jamin, Anda udah memberikan jaminan. Nah ini fitnah nanti. Anda belum pernah naik loh. Coba. Mana buktinya? Pernah naik. Bang. Pernah naik. Pernah naik di sini. Enggak di mute. Dia lari sendiri. Enggak di mute itu ya Pak Toto. Silakan naik Pak Toto. Lari sendiri karena dia tidak bisa mendengarkan sesuatu yang benar. Silakan Bang Rod. Coba naiklah Pak Toto. Sinyalnya Pak Goto ini apa merah terus ini. Silakan Pak Goto. Iya. Iya, jadi kalau mau tahu ayat-ayatnya itu ada salah satu VT saya itu. Kan saya pernah angkat Bintang Timur ini di rumahnya sahabat Suma. Ketika saya diundang ke sana. Itu ada di salah satu VT saya. Itu ada 6 ayat di situ. Di VT saya itu yang mengulas tentang Bintang Timur. Mulai nubuatannya sampai kegenapannya dalam perjanjian baru. Itu ada. Kita sudah lumayan juga karena yang nonton sudah 20 ribuan saya lihat itu di VT saya itu. Silakan dikunjungi. Itu ada. Kalau saya tidak salah video saya ke-6 ke bawah. Itu mungkin. Oke baik. Terima Di situ kasih. ada ayat. Nah, ini ada tamu dulu ini Pak Goto ya. Mohon maaf ini. Ya selamat siang Pak Simbe. Pak Simbe. Bapak ini SIM-nya SIM B. Kami pakai SIM A, SIM B1 umum loh Pak. Atau kami pakai mobil tronton SIM B2 umum. Pak SIM B. Kenapa ini Pak SIM B ini? Nggak tahu sih ya. Pak SIM B. Pak Simbe, jangan Pak Simbe naik baru nge-report dari atas, jangan ya. Anda itu melakukan kejahatan loh itu loh. Ya. Kena delik itu Anda naik lalu diam lalu nge-report itu kejahatannya loh, sistematis lah gitu. Ya, nggak boleh. Ya silakan dilanjut Pak Goto. Gambarnya di bawah di TikTok saya itu ada video saya itu. Kalau sudah ditonton pasti mengerti itu. Jadi cara penjelasannya mungkin seperti itu. Jadi kalau mau bahas Bintang Timur ya nonton video saya, penjelasannya kira-kira seperti itu supaya mengerti. Ada di salah satu video saya itu. Silakan ditonton di situ Bang. Supaya kalau ada lagi membahas ini di komal-komal lain ya jelaskan saja seperti apa yang saya jelaskan. Saya rasa sudah mengerti yang mendengar. Hanya masalahnya saya dihujat tuh sama teman di sebelah.
baik melalui DM atau secara langsung. Saya dikatain anjing, babi, pokoknya semua kebun binatang ada itu. Saya terima semua. Ya, membahas ketakutan, kayaknya kepanasan ketika membahas ini. Padahal itu hanya sebagian kecil. Sebenarnya banyak sekali dalam Bible yang menjelaskan ini. Hubungannya ke sini. Saya hanya baru menyertakan sekitar ada tentang Pasan Bintang Timur itu, mereka sudah marahnya luar biasa. Gimana kita hubungkan dengan histori sejarah. Iya, saya belum menghubungkan dengan histori sejarah, mereka sudah marahnya minta ampun. Bagaimana kalau saya hubungkan dengan histori sejarah? Kan ada kaitannya semua itu sebenarnya. Mulai dari histori sejarah sampai ke kitab Wahyu itu ada hubungannya sebenarnya semuanya itu. Hanya saya tidak bisa menjelaskan secara panjang. Itu mungkin nanti bisa Bang Suma mungkin yang jelaskan itu. Tadi kan sudah dijelaskan sebenarnya itu sebagian. Jadi sebenarnya menunjuknya ke situ. Siapa yang tersalib itu. Menunjuknya semuanya ke situ sebenarnya. Jadi tidak ada lagi hal yang lain yang perlu dibicarakan sebenarnya kalau Bintang Timur, karena kita sudah tahu bersama siapa yang disalib itu, tujuannya kemana, dan apa tujuan Romawi merubah konsep Bible itu, mengkonsep ulang, menulis ulang. Kalau Anda pelajari Bible, Anda sudah bisa tahu, Anda mengkaitkannya dengan sejarah, Anda sudah tahu apa maksud Romawi sebenarnya. Itu kan ada beberapa itu, salah satunya maksud politik, kan begitu. Jadi hanya menjadi kedok saja. Makanya kalau ajaran-ajaran mitologi Yunani masuk dalam Bible itu, Anda jangan heran karena memang itu sudah kemauan otoritas Romawi pada saat itu. Karena sebenarnya mereka itu bukan menyebarkan kabar baik, tapi mereka itu memperluas wilayah jajahan mereka dengan menggunakan atau mengatasnamakan agama, terutama Kristen. Nah, begitu mungkin kira-kira kesimpulannya. Betul sekali Pak Goto ya, betul sekali Pak Ustadz ya kan. Jadi mereka ini sebenarnya membagi-bagi wilayah kekuasaan dengan dalil kedoknya kedok agama, seolah-olah disuruh Tuhan, ya, seolah-olah disuruh Tuhan untuk menjajah, ya. Tapi yang dia kejar harta bendanya, hasil alamnya yang dia kejar. Nah, ketika dibertanyakan, ini perintah Tuhan. Ya, jadi yang mereka lakukan seperti dilegitimasi sama Tuhan, melakukan pembunuhan, ya, melakukan hal-hal yang buruk mereka lakukan dilegitimasi oleh kitab sucinya. Apa nggak enak itu? Tapi kami ini bukan orang bodoh, ya. Itu aja. Jadi kalau Anda mau orang-orang Kristen mau itu, tunjukkan dalilnya satu aja, satu. Kalau ditanya angka, kadang-kadang kalau ditanya angka satu, orang Kristen ini suka panik sendiri kalau ditanya angka satu, ya, minta 3 lah. Kalau 3 ada dia, kalau 1 nggak ada, tapi kalau minta 3 ada. Tunjukkan 3 dalilnya. Nah, kalau Anda memang orang benar, coba sesuai kitab suci Anda yang Anda imani hari ini, silakan naiklah. Tak tunggu katanya. Lanjut Ustaz. Ini hari apa? Hari Sabtu ya. Silakan aja kunjungi VT saya. Ada juga VT saya itu yang membahas tentang ini yang saya menuliskan bahwa dalam Bible itu ada perintah sholat mulai dari wudhu sampai 7 waktu sholat itu ada. Dari subuh, duha, duhur, asar, maghrib, isya, dan tahajud itu ada di VT saya. Saya jelaskan di situ ayat-ayatnya. VT yang terakhir silakan. Kalau Anda membuktikan bahwa perintah sholat itu ada dalam Bible, itu ada itu semua ayatnya. Kurang lebih kalau saya nggak salah 8 ayat ke 9. Silakan dikunjungi ya supaya mengerti. Kenapa saya katakan bahwa Islam itu meluruskan, membenarkan, dan selaras sejalan dengan ajaran nabi-nabi dulu, karena memang tercatat sendiri dalam Bible justru perintah sembahyang, waktu-waktu sembahyang itu justru dijalankan oleh umat Islam, kan begitu. Nah, silakan itu nonton video saya yang terakhir itu. Jadi perintah sholat, wudhu, sholat, tata cara sembahyang, gerakan sholat itu ada semua dalam Bible.
terutama dalam perjanjian lama. Kan begitu. Silakan. Silakan lanjut Pak Ustaz, silakan. Oh ya, kalau perintah gereja minggu nggak ada dalam Bible. Nggak ada. Aduh. Ya, nggak ada dalam Bible. Yang ada itu perintah sholat 7 waktu. Itu, perintah sembahyang 7 waktu. Seperti yang katakan tadi, yang dilakukan umat muslim itu ada dalam Bible. Itu ada jelaskan, silakan nonton video saya, itu ada itu. Semua ayat-ayatnya ada semua situ lengkap. Jadi silakan Anda buka sendiri, Anda pelajari, kan begitu. Ya, jadi kalau perintah itu untuk hari Minggu tidak ada. Bible tidak mencatat itu. Justru Bible mencatat sholat subuh, Bible mencatat sholat duhur, Bible mencatat sholat asar, itu sholat maghrib, isya, tahajud dicatat dalam Bible. Nah, bahkan Yesus dan murid-muridnya melakukan itu semua. Ya. Ya, silakan. Suara saya didengar ya, host ya? Kedengeran. Silakan dipelajari ya. Iya, Yesus kan mengajarkan kalau mau berdoa masuk ke dalam kamar, kuncilah rapat-rapat kamarnya, berdoa dalam kamar. Tapi kenapa Yesus waktu berdoa itu dia malah ke bukit? Hah? Yesus ngajarin kalau mau berdoa masuk kamar, kunci. Ya biar Bapak tahu kalau biar dimanapun. Nah Yesus ketika dalam keadaan seperti itu, kok dia bisa-bisanya dia pergi ke bukit? Jangan-jangan Yesus ini nggak ke bukit loh. Jangan-jangan dia ke goa itu waktu berdoa itu. Coba. Masa Yesus berdoa di tengah bukit ya kan? Tengah malam lagi. Ya semalam-malaman lalu keringetan. Kok bisa ya? Hah? Ya. Masuk itu akal nggak sih? Ampun. Itu dijelaskan di Matius 26 itu. Matius 26 ayat 39. Itu masuk masa penyaliban itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada yang bertanya bahwa perintah sembahyang seperti yang dilakukan oleh umat muslim tidak ada dalam sejarah atau histori sejarah atau bahkan dalam Bible, itu tidak mengerti saja Bible. Karena Bible menulis lengkap malah. Sampai 7 waktu itu ditulis dalam Bible. Makanya saya buat video itu supaya yang bertanya-tanya sudah tidak penasaran lagi. Nah sering ada yang bertanya kepada saya, apakah ada perintah waktu sholat dalam Bible? Saya bilang ada. Kalau tidak ada berarti Islam tidak meluruskan, tidak membenarkan, tidak menggenapi. Kan begitu. Nah Islam itu meluruskan, membenarkan, menggenapi kitab-kitab sebelumnya. Berarti kalau Islam sholat itu berarti ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Dan itu terbukti ada dalam Bible mencatat itu. Kan begitu. Ya, silakan lanjut Pak Ustaz, silakan. Ya, buka saja video saya yang terakhir itu. Ada semua itu. Mulai dari perintah wudhu, membersihkan diri, perintah gerakan, sampai perintah waktu sholat, 7 waktu itu, ada itu. Saya sudah muat di video saya paling terakhir, silakan dikunjungi itu. Video itu, klik aja profil saya, lalu nonton videonya di situ. Saya hanya menyertakan ayat, saya tidak bicara di situ, hanya saya menyertakan ayat di situ. Ayat-ayatnya, supaya kita pelajari, karena banyak sekali yang tanya sama saya ini. Katanya kalau betul itu Islam meluruskan, membenarkan kitab sebelumnya, ada enggak perintah sembahyang seperti yang dilakukan Islam dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru? Saya bilang ada, bahkan Yesus dan murid-muridnya melakukan apa yang dilakukan seperti yang Islam lakukan. Kan begitu. Jadi kalau Yesus sholat, zakat, semuanya ada. Tertera jelas dalam Bible. Ya, silakan lanjut Pak, saya angkat. Nah ini kenapa saudara-saudara Oten tiba-tiba ketakutan begini, kok nggak ada yang berani naik ya? Ini hari Sabat loh, ya. Roh Kudus lagi kental ini kalau hari Sabat begini nih. Naiklah. Minta pendampingan dengan Roh Kudus.
Nggak ada yang yakin lagi sama ajaran Kristen, Bruce. Jadi udah nggak ada Roh Kudus lagi sama mereka, udah nggak dekat-dekat, udah jauh semua jauh. Iya. Imannya terbang semua udah nih. Iya, Nggak ada soalnya yang Roh yakin. Kudus, Roh Kudusnya mau ditelanjangin sama Bang Ju, malah bintang timur. Begitu ngedenger bintang timur, wah ngeri nih. Ya kan? Kabur dia. Mana Roh Kudus? Hari Sabat loh ini. Ayolah. Jangan kan imannya, Bruce, rohnya pun udah nggak betah kayaknya tuh. Udah gak betah rohnya. Aduh. Ampun ya. Gitu. Betul bang. Jadi kalau bicara bintang timur ini, Yesus sebenarnya dengan murid-muridnya tidak pernah mengajarkan. Paulus juga tidak pernah mengajarkan. Yang sisipkan ini kan otoritas Romawi. Ketika konsep Bible itu ditulis ulang, dirampas ketika terjadi pemberontakan bangsa Israel kepada bangsa Romawi tahun 70 setelah Masehi, di mana dokumen itu semuanya sudah berpindah katakan Romawi. Disinilah oleh Konstantin Agung, oleh orang-orang yang punya kredibilitas, yang menguasai Romawi pada saat itu, merubah, mengkonsep ulang tuh, melibatkan Eusebius, melibatkan Cornelius Tacitus dan yang lain. Jadi udah dikonsep ulang, ditulis ulang, akhirnya disahkan di konsili Laodikia itu tahun 364, 393, konsili Hippo dengan Kartago tahun 397. Kalau kita paham sejarah, kita sudah pasti tahu bahwa ajaran-ajaran dalam Bible kanonik itu beda dengan ajaran-ajaran Injil asli yang diberitakan Paulus, diberitakan yang lain, yang diberitakan Yohanes, diberitakan Yesus sendiri. Bahkan kalau bicara Tritunggal itu kan yang cetus bukan murid-murid Yesus, bahkan Paulus juga tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Yang ngajar itu kan Tertullianus tahun 289 setelah Masehi. Kan begitu. Nah, inilah yang mereka pegang. Karena paham Tritunggal ini salah satu paham tertua dalam gereja-gereja yang dibuat oleh bapak-bapak gereja berdasarkan konsep dari Tertullianus. Yang pertama kali dicetus oleh Theophilus tahun 170. Kan begitu. Tapi kalau Anda bicara masalah Tertullianus, silakan pelajari sejarahnya, siapa beliau ini. Tadi saya sudah jelaskan siapa ini Tertullianus. Kan begitu. Asal pakai akal. Sebenarnya Bang Godo bukan cuma Tritunggalnya aja gitu ya. Apa yang ada tertuang di dalam Bible ya, ini saja satu bagian pengajaran yang diambil kekristenan yang dikatakan berasal dari pengajaran Yesus di Israel. Padahal sang tokoh tersebut tertulis dalam Bible sendiri, hidupnya di Israel ya. Dia lahir, hidup, besar dan terus menerus sampai dia disalibkan itu katanya adanya di Israel, nggak pernah keluar dari Israel. Dan dia melarang para muridnya untuk keluar dari Israel mengajarkan tentang apa yang diajarkannya. Tugasnya hanya untuk Bani Israel gitu ya. Jadi kok bisa ada pengajaran ada di Romawi yang dijadikan pemahaman oleh para pengambil teori ketuhanan, ini teori soalnya cuman ya, tentang Tritunggal ataupun yang lain-lain dari Bible sendiri aja diragukan apakah benar bersumber dari Yesus. Ya, itu kan teori Bang sudah lama. Nah, setelah Yesus naik ke langit, setelah Paulus dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero tahun 67, setelah Masehi itu konsep itu belum ada. Bahkan kalau Abang belajar sejarahnya Kristen Ebioni, Kristen Basilidian, Kristen yang menggunakan Injil Gnostik, Marcion dan yang lain, kalau Anda pelajari itu tidak ada Tritunggal di situ. Kan begitu, Tritunggal itu nanti ada tahun 289 setelah Masehi. Sementara Kristen awal-awal yang mula-mula didirikan oleh Ebionik, oleh yang lain itu sudah ada dari tahun 101. Semenjak sepeninggalan Yohanes tahun 97 beliau meninggal setelah Masehi. 101 sudah berdiri, 4 tahun kemudian berdiri. Kristen awal-awal yang diburu oleh Romawi sampai ke daerah Pella seberang Sungai Yordan. Kristen inilah yang meneruskan ajaran Yesus itu. Tapi ini pun oleh Konsili Nikea diberangus, diberantas, dihabiskan. Paham Arius, paham Ebionik, Balsedian dan yang lain semuanya diberantas semua. Tidak ada yang tinggal di situ. Oleh Konstantin Agung, ajaran ini tidak boleh diajarkan. Kan begitu. Nah itu makanya di Bible sendiri dikatakan kan ketika sebelum penyaliban para murid ini kan semuanya pada melarikan diri ya, tidak ada di tempat kan gitu.
Jadi kemana Iya. mereka? Mereka nggak mau tahu ini kemana mereka ini perginya. Kalau apa mungkin mereka kembali ke situ? Apa nggak mereka akan ditangkap? Sementara sejarah yang mereka dapatkan bahwasannya setelah itu pun dikejar dan akhirnya mereka ini semua dianiaya. Dalam ceritanya ya, kebenarannya kita belum bisa pegang karena Bible sendiri nggak jelas sumbernya. Tapi kalau Dan diambil memang dari sejarah orang Israel, saya masih lebih yakin dengan apa yang ada di Israel, di Talmud ataupun di Mishnah Midrashnya Yahudi. Kenapa? Karena di situ ada diceritakan tentang tokoh Yesua, ya, bagaimana dia, memang nggak ada kisah, Bang. ya kan? Jadi kan gitu. Makanya benarlah Al-Quran mengatakan bahwasannya ya, mereka yang mengimani tentang Tuhan yang tiga ini, mengimani bahwa Isa ibnu Maryam itu dibunuh dan disalibkan, ini dalam keraguan-raguan. Karena banyak kisah-kisah sebenarnya pada masa itu tidak diambil mereka, tidak dikaji, bahkan berusaha untuk dimusnahkan. Ya kan? Sejarah Memang tidak tadi ada, Bang. tercatat. Tidak ada. Ya, karena Kristen awal-awal itu tidak ada yang menuliskan tentang Yesus tersalib. Bahkan kalau abang pelajari sejarah naskah Laut Mati, Dead Sea Scroll dari tulisan beberapa profesor-profesor Kristen, itu kan menolak dengan jelas, itu menjelaskan dengan jelas bahwa Yesus itu turunan Imam Eseni, beliau tidak disalib, beliau diselamatkan. Karena itu ada semua di naskah Laut Mati. Kan begitu. Atau silakan baca ulang aja itu buku dari Profesor Barbara Tering, salah seorang profesor teologi atau pengajar teologi dari Sydney, yang menulis buku itu Jesus and the Riddle tuh, of the Dead Sea Scroll, Unlocking the Secret of His Life Story about Jesus. Silakan dibaca, itu kan jelas di situ. Bahkan kalau Anda baca bukunya yang kedua, Jesus the Man, atau mungkin kalau di sini saya mau cerita tentang buku seorang bangsawan Rusia, seorang jurnalis, seorang Nicholas Notovik, mungkin pada kaget semua ini, di mana beliau menjelaskan bahwa sejarah tentang ketiadaan Yesus dalam Bible mulai dari usia 13 sampai 29 tahun, ini kan jelas tertera di situ. Kan ada bukunya itu, The Life itu, The Unknown Life of Jesus tuh. Kan begitu. Kalau saya terangkan di sini, nanti yang di sebelah katakan saya lagi ini mengada-ngada, padahal itu sejarah, tertulis jelas dalam sejarah. Bahkan sudah beberapa profesor yang menulis, salah satunya Clara Froppert itu yang menulis tentang sejarah kehilangan Yesus dalam Bible itu mulai usia 13 sampai 29 tahun. Dan beberapa alasan kenapa Yesus itu tidak tercatat dalam Bible. Ada semua jelas itu, sejarah ditulis secara turun-temurun. Ini sudah dipelajari. Pihak di sebelah tidak dipelajari, gitu loh. Kalau teologi mungkin saja dipelajari, hanya mereka mungkin tidak membongkar ke media. Tapi itu ada semua bukunya, kok jelas itu. Kan begitu. Kalau Silakan yang baca. memang mengkaji secara ilmu kan dia harusnya mengkaji sejarah pada masa itu seperti apa, kejadian-kejadian apa yang dicatat sejarah tentang hal-hal yang terjadi pada saat masa Herodes, pada saat adanya kehidupan Yesus itu, pada saat dia disalibkan dan setelahnya, kalau memang dia dibangkitkan, bagaimana dengan sejarah-sejarah para tokoh-tokoh yang disebutkan sebagai muridnya, bagaimana dengan yang para rabi-rabi yang katanya menjadi guru di Sanhedrin itu, apa yang mereka ajarkan. Ini kan harusnya lengkap. Apa yang disampaikan oleh Imam Farisi, riwayatannya dari mana mau diambil? Apa dari Yunani? Kan tidak. Ini semua bisa diambil sumbernya dari mana? Israel. Ya, atau ada kitab yang mengisahkan tentang ini, mengkoreksi kesalahannya, yaitu dalam Islam, Al-Quran dan hadis. Penjelasan para nabi, karena Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan, nabi yang diberikan kepadanya pewahyuan. Tinggal itu aja sebenarnya kalau mau jujuran dalam mengkaji ilmu, kan gitu Bang Godo. Iya, kalau mau belajar sejarah, mau mengkaji ilmu dan mencari bukti-bukti ilmiah, sebenarnya apa yang dinarasikan Al-Quran itu betul, bahwa Yesus tidak tersalib. Betul, itu sudah ada fakta sejarahnya. Kan begitu. Hanya karena doktrin atau sudah terlanjur tercatat dalam Bible kanonik, inilah yang mereka percaya. Padahal sebenarnya Romawi pada saat itu sudah merubah konsepnya itu. Makanya mereka menolak keras Injil-Injil Apokrifa. Mereka menolak keras Injil Gnostik. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan pesanan mereka.
Itu fakta loh, nggak bisa dibantah. Coba Anda buka agnostik, Injil-Injil, apokrifa, Kristen-Kristen awal, Anda pelajari sejarahnya coba. Adakah mereka mengatakan bahwa Yesus tersalib? Adakah mereka mengatakan bahwa surat-surat Paulus itu murni tulisan Paulus yang ada dalam Babel Kanonik? Mereka tolak semua. Karena mereka tahu ini dipalsukan oleh Romawi. Kan begitu. Mana bukti dari mereka kalau mereka katakan bahwa ini Injil asli? Coba sertakan bukti histori sejarah. Sementara histori sejarahnya melawan semua itu. Histori sejarah bercerita bahwa Injil Bible Kanonik itu tidak sejalan, tidak selaras dengan ajaran Yesus asli, murid-murid yang lain. Kan begitu. Nah, saya kasih satu contoh saja ya. Nah, coba pikir baik-baik. Dalam konsili Yerusalem tahun 48 itu melahirkan 4 keputusan. Tahun 48 setelah Masehi sampai tahun 50 setelah Masehi. Coba pikir baik-baik. Kenapa ketika melahirkan 4 keputusan yang justru dicetus oleh Paulus dan Simon Petrus pada saat itu konsili Yerusalem itu pertemuan antara kedua panutua dari Yerusalem dan Antioquia. Antioquia itu dari daerah Turki Tengah Selatan sana. Jadi begitu mereka bertemu dan melakukan sidang besar atau konferensi yang dikenal dengan konsili Yerusalem atau konferensi apostolik, mereka melahirkan 4 keputusan. Nah, justru 4 keputusan ini ditolak oleh Bible Kanonik. Coba baca Markus 7 ayat 15 di mana semua makanan dihalalkan. Baca 1 Korintus 6 ayat 12. Paulus berkatakan bagiku semua halal. Tidak mungkin seorang Paulus yang mencetus atau yang membuat keputusan di konsili itu mengatakan semua makan tidak halal, tiba-tiba dalam Bible Kanonik dikatakan bahwa Paulus menyatakan semua makanan halal. Kan begitu. Jadi ini tidak sesuai dengan histori sejarah. Coba baca itu 4 keputusan konsili Yerusalem. Tidak semua makanan dihalalkan. Kok tiba-tiba dalam Bible Kanonik dihalalkan? Berarti sudah terjadi manipulasi gitu loh. Ya, silakan lanjut. Ya, dalam kenyataan sekarang ini kan yang dipahami orang Kristen ini bahwasannya Yahudi itu menolak karena menganggap Yesus Tuhan. Padahal saya udah berdiskusi dengan beberapa orang yang dari wilayah Timur Tengah, dari Turki, dari Yaman, dari wilayah Mesir, ya, Afrika, itu kebanyakan, ya, ada juga kemarin dari wilayah Eropa, kebanyakan dari baik Kristen yang di sana tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan, karena sebenarnya yang dibenci oleh Yahudi adalah dengan menyatakan bahwasannya mereka telah melakukan menganiaya, membunuh seorang utusan Tuhan, satu, ya, yang utama sebenarnya karena kekristenan ini menganggap bahwasannya pengajaran dari YHWH, dari Torah, mengajarkan adanya Tuhan menjadi manusia. Ada apa Dalbo, kamu mengundang saya? Oh, Edis. Udah berani Juma ngelawan saya? Kamu diundang, Dis, tadi. Udah berani? Enggak, Juma udah berani ngelawan saya belum? Guru kalian berani nggak lawan saya? Apa sih takutnya samamu? Kan? Edis. Ya tuh gurumu aja membisu kok gimana? Edis, lu mau gua tanya Gurumu aja nggak? membisu itu mana Lu berani mau ngomong gua lah itu. tanya, Cuma lu mau gurumu gua suruh tanya nggak? ngomong. Lu mau gua tanya nggak? Gurumu suruh ngomong, suruh diskusi sama saya, berani nggak? Tidak berani pemirsa. Nyata lah Lu mereka kalau ketemu Bang takut. Jumat cium tangan sampai siku. Takut dia takut. Lu ketemu Bang Jumat cium tangan sampai Si siku. Juma dia Lu nggak ketemu berani Bang sama Jumat saya. cium tangan sampai siku. Kamu mau diskusi Bang dengan Emrus, saya? jangan Nekat diladani. kamu. Kalau suplis tuh begini memang nggak ada sopan. Ada bahasa kasih betul. Dalbo, kamu ngundang saya kemari tujuannya apa? Saya. Berani nggak Terserah si Juma kau. dengan Iya, saya? iya. Saya. Karena Bang Suma lagi istirahat. Mau? Kalian lindungi si Juma, nggak berani dengan saya. Orang dari tadi istirahat. Sama saya muridnya Bang Suma loh. Sungguh nekat si Juma aja lari dengan saya. Saya. Kenapa takut saya? Gimana sih? Sudah banyak Pak. Tentukan jamnya, jam berapa? Tentukan. Kamu. Ayo. Oh, masih pakai celana, masih hidup, Dis. Ini penyembah bangkai kok ada di sini ini. Ayo.
sudah nggak Kamu punya kan uang, undang saya masuk, saya masuk. Saya tanya begini, si Juma berani nggak diskusi dengan saya? Tidak ada adabnya. dengan langsung muridnya diperlakukan saja biadab dulu. Si Juma aja nggak berani, apalagi Bang Zuma lagi kalian. istirahat. Saya Tahu ini nggak ada muridnya loh. Diatur, diatur, diatur. Gak ada levelmu. Kau sama muridnya aja dulu. Diatur Sama gimana? Dalbo, Nggak berani. Sama Lihat kan, Dalbo, disaksikan ya. diatur. Mereka melindungi si Juma melawan saya. Dilindungi teman-teman. Pandai kau kok. Apa pula kau? Gimana kayak Sama gini? Dalbo, sama Gurunya Dalbo, sama Dalbo. Ini sembah bangkai ini yang Gimana? ngemis. Nggak ada, udah. berani nggak? Suara saya kedengaran nggak? Ya berani nggak kamu sama saya? Dengar Yang lain kita diam dulu ya. Kita Suara saya biarkan kedengaran ya? kita ya menyapa silakan. bagus. Baik. Semua turun, tinggalkan saya dengan dia. Berani nggak? Diam dulu Pak Supri. Ini Tidak berani. penyembah Uncung di selop, Lucifer kok mulut Udah besar. sekarang kau berani nggak satu lawan satu dengan saya? Pecinta sesama Berani nggak? jenis kok kayak gini modelnya. Pemburu pantat kok Masih kayak saja gini, mewek-mewek. kayak kesurupan. Pecinta ontol kok kayak gini caranya. Gitu. Keluar bahasanya kan? Bilang aja tak. Pecinta nonot kok kayak Berani gitu nggak? bahasa kau. Apa yang kutakutkan Berani sama nggak? Ya, monyet turunkan semua kayak yang lain. kau? Turunkan Ngapain semua yang lain, diturunkan? turunkan. Biar Dia mereka takut. jadi saksi gitu loh. Kenapa harus diturunkan? Saya Takut, masuk dia ke komal-komal takut. Kristen. Saya masuk ke komal-komal Udah, binatang takut seorang kau. diri. Aku gembalakan binatang-binatang semua di turun. sana. Nggak pernah aku suruh Suruh semua monyet-monyet turun. Tinggal Binatang-binatang yang ada di komal berani Kristen nggak? itu saya tidak pernah suruh mereka turun. Giliran Homreng datang sini mau dua-duaan dia, dasar pecinta batangan lu. Binatang ternak masih kayak dulu kau Ya kau pikir kami sesuka laki-laki kau? Edis mau berdua-duaan dengan Bang Zuma, lale. Kamu nggak puas selama ini berpuluh-puluh tahun minum penyu? Apa namanya? Penyu ya? Ini aja bang, punya ya dah pas tuh dah. Ya, pecinta lelaki. Edis masih sampai sekarang begitu aja terus. Ya, cari Bang Zuma aja terus. Ketemu Bang Zuma minta berduaan terus. Dasar lu. Dasar penyembah bin Zakar. Kalau dihitung-hitung udah berapa tahun dia belajar Quran katanya Bang Juma? Udah sampai sekarang. Iya, sekarang dia sudah ahli katanya. Harusnya kan udah paham, bisa baca harusnya ya. 13 tahun. Harusnya udah bisa baca kan huruf Arab Iya. harusnya kan. Kenapa suaranya kemayu dan kenapa dia belum nikah? Itu dulu yang dia harus selesaikan itu. Itu dulu. Sebenarnya saya mau minta alamatnya dia, mau kirimkan kinker. Biar pantatnya putih, walaupun kulitnya hitam, minimal pantatnya bisa putih kan. Edis, dengar itu Edis. Kemana-mana, mana Syuma? Kalian melindungi Syuma. Lu pikir saya tidur apa? Saya dari tadi dengarkan guru-guru saya ngomong di sini dan saya catat. Bah, parah kali lah. Edis, keluar negeri cari batangan. Kerjaan lu kayak gitu dari dulu. Masa Facebook kamu ke masjid, dari masjid ke masjid cari yang ganteng-ganteng. Rupanya dia nyari gitu ya. Nyari yang Iya, ganteng. saya tahu foto-fotonya waktu itu. Dia pakai apa, baju koko, pakai songko, ikut-ikut buka puasa, matanya lirik kiri kanan, mana yang ganteng di sini ya. Dia cari rudal yang sudah tidak pakai helm. Tujuannya itu. Kayak mana ya? Selama ini kan yang dia rasa yang bau tai, ya kan? Yang bau apa? Tepung terigu, tapioka. Dia mau rasakan yang tidak punya tepung, kayak mana ya? Dari masjid ke masjid dia, habis itu pede kali dia kirim fotonya. Ini loh, aku udah di masjid memurtadkan orang pakai koko. Pegang nasi bungkus pula tuh dia. Edis. Masih kayak begitu gaya kau sekarang, ya?
Parah. Gimana bibir? Sudah disulam bibir? Alis? Udah? Udah? Bukan disulam bang, bukan disulam, dikelebetin supaya putih sedikit. Supaya warna Lubang anusnya sudah disetrika supaya tidak keriput? Udah? Dasar penyembah Lucifer. Cari-cari saya lagi lu. Enggak kapok dari dulu-dulu ku injak-injak lidahmu. Masih belum kapok lidahmu, selalu ku injak di mana-mana. Setiap dialog dengan Bang Suma, lidahmu ku pijak-pijak pakai sepatu. Pakai sepatu, salah. Maaf. Itu agak lebay sekali. Yang benar adalah lidahmu ku injak pakai kulit durian. Masih ingat? Mana-mana sejago. Malah lebih parah ini kalau pakai durian. Ya dari dulu itu orang-orang yang mengikuti Facebook saya dari zaman VN pasti mereka tahu. Edis itu tidak pernah kemudian dialog mau dibahas Bible. Karena dia tahu Biblenya itu adalah titisan dari sang bintang timur. Sejak awal muncul dia udah bilang dia nggak percaya Bible ya. Memang sebenarnya nggak pernah ngaku dia denom apa, mengimani seperti nggak pernah dia memang mengakui Kristen tuh. Nggak pernah dia. Langsung bawa Quran, langsung bawa tentang saya pelajar Quran ini sudah paham. Gitu yang dibawanya. Entah apa-apalah yang huruf-huruf kata-kata nama-nama yang tak dari mana dimasukin ke situ. Aduh, memang orang gila ini susah memang yang sebiji ini. Iya. Teman-teman Kristen, saya ingin menitip sedikit PR kepada debater-debater Kristen ya. Ini PR dari Bang Suma. Kebetulan Bang Suma hari ini ada jadwal kemudian ke gunung biasa ya. PR saya ada di Wahyu 2 ya. Di Wahyu 2 itu PR-nya begini. Nomor 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Berbicara mengenai jemaat Tiatira, teman-teman Kristen punya PR untuk menjelaskan kepada Bang Suma, malaikat yang kemudian dikatakan di jemaat Tiatira ini malaikat apa? Saya ulang. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Berarti di Tiatira ini ada kemudian jemaat yang didampingi oleh malaikat. Di mana dikenal bahwa Tiatira ini adalah kota kecil ya, di mana munculnya kemudian gereja mula-mula, di mana jemaat-jemaat yang ada di Tiatira ini adalah jemaat yang memiliki sikap yang buruk. Lalu mereka ini adalah penyembah berhala dan percabulan. Itu kemudian dipelajari dalam sejarah jemaat Tiatira. Jemaat Tiatira memiliki malaikat, di mana dengan jelas dikatakan bahwasanya di dalam Wahyu 2:18 ini tadi, itu ada malaikat yang memang ditugasi di jemaat Tiatira. PR Anda adalah ada kemudian sosok di dalam jemaat Tiatira yang datang kepada jemaat Tiatira yang diterangkan di dalam Wahyu 2 nomor 22. Apa yang diterangkan di sana di kitab saudara?